Bab 1145. Datang dalam sosok dewa. Wirya Clark adalah pemimpin pasukan Fenrir wilayah utara, dia tidak mampu menantangnya. Phineas Clark adalah pemimpin ibu kota, juga tidak mampu ditandinginya. Dalam bela diri, ada Tirto Clark penjaga gerbang keluarga Clark, kemungkinan masih ada harapan. Dalam hal bisnis, 1/20 dari Cassius Clark, juga hanya ada sedikit harapan. Tentu saja itu hanya harapan. Banyak orang di Neslandia tahu tentang pertaruhan ayah dan anak ini. Terutama di Gandala, banyak orang telah datang di sekitar gerbang klan Clark. Termasuk Olive Marsh, Seth Ryan dan yang lain. Bahkan Hugo Joanno dan Felicia datang. Tidak seperti yang lain, mereka datang untuk melihat penindasan Nathan terhadap klan Clark. Karena mereka mengetahui identitas Nathan. Kebanyakan orang tentu saja datang melihat kerumunan. Finley Lane datang karena iba terhadap sahabatnya. Dia berharap Nathan tidak muncul dan bersembunyi jauh-jauh. Oke, waktunya telah tiba. Nathan tidak muncul. Dia menyerah dalam tantangan. Dia adalah pengecut, pecundang, tidak layak memasuki keluarga Clarkku. Mulai detik ini, aku mengambil kembali nama keluarga Nathan Clark. Mulai sekarang, dia tidak boleh bernama Clark. Pelayan utama klan Clark mengumumkan dengan keras. Mulai saat ini, Nathan akan menjadi lelucon terbesar. Dipaku di pilar malu. Felicia mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata dengan suara rendah, "Kakak ipar, mengapa kamu belum muncul? Cepatlah muncul." Olive Marsh menarik napas dalam-dalam berulang kali, dia menantikan pangeran kuda putih pujaan hatinya, datang ke gerbang klan Clark turun seperti sosok dewa. Tapi Nathan telah menghilang selama beberapa bulan. Kemungkinan untuk dia muncul terlalu kecil. Logan Clark juga secara khusus menjemput Claudia datang. Pada saat ini, dia memandang Claudia dan mencibir. "Apa yang ingin kamu katakan sekarang?" "Haha. Masih sama seperti dulu? Kamu akan membawa Nathan Clark ke gerbang klan Clarkku, berteriak bahwa putramu adalah penguasa dunia, tak terkalahkan di dunia. Keluarga Clarkku hanya bisa menyesalinya." Mendengar ejekan seperti itu, Claudia menundukkan kepalanya dengan ekspresi kesal. Dia juga ingin begitu. Tapi itu hanyalah sebuah hayalan. Sekarang dia tidak memohon apa-apa lagi, hanya memohon Nathan untuk tampil bermartabat. Walaupun akan bermasalah, dia masih seorang pria yang bisa diandalkan. Tidak bersalah pada hati nurani. Tidak seharusnya dia bersembunyi seperti ini. Ada martabat yang lebih penting daripada nyawa. Alena Turnage memandang Claudia dan mencibir. "Claudia Wilson, putramu hanya sebuah lelucon. Hanyalah aib. Dia sama sekali tidak pantas menyandang nama keluarga Clark. Dia tidak pantas dibandingkan dengan putraku Cassius Clark. Keluarga Clark telah memberimu kesempatan. Jika putramu sangat kuat, berhasil melewati tantangan, maka dia dapat memasuki keluarga Clark, dan kamu juga dapat memasuki keluarga Clark dan kembali ke sisi Logan." Orang-orang di sekitar mulai berteriak, "Memang wajar, ini keluarga kerajaan nomor 1 Neslandia, keberanian dan toleransi ini benar-benar langka." Keluarga Clark menerima tantangan Nathan, mendapat komen positif di Neslandia. Alena Turnage tertawa puas, kemudian mengubah nada bicara, "Namun, jangankan putramu berhasil dalam tantangan, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk memenuhi tantangannya. Dia pengecut, pecundang. Kabarnya masih melarikan diri meninggalkan istri dan anaknya. Dia sama sekali tidak pantas menjadi laki-laki. Dia tidak pantas hidup." Menghadapi penghinaan Alena Turnage, kuku Claudia terbenam ke dalam telapak tangannya hingga berdarah. Tapi dia tidak bisa menyangkalnya sama sekali. Memang seperti itu. Klan Clarkku adalah keluarga kerajaan nomor 1 Neslandia. Sebenarnya, kami tidak akan melakukan apapun padanya. Selama dia datang memenuhi tantangan, ada keberanian seperti itu sudah cukup. Jika tantangan gagal juga tidak masalah. Tidak akan membuat dia mati. Alena Turnage mencibir. Tapi, dia bahkan tidak punya keberanian untuk menantang. "Kamu bilang siapa yang tidak punya keberanian?" Tiba-tiba terdengar suara hardikan. Bab 1146. Aku selalu percaya pada suamiku. Suara itu terdengar seperti ledakan granat. Membombardir kerumunan. Semua orang terkejut. Terutama keluarga Clark. Pada awalnya semua orang berwajah penuh senyum, sontak senyum itu membeku. Alena Turnage, yang baru saja berbicara, tercengang.
Seperti disambar petir. Ekspresi Cassius Clark berubah drastis. Ekspresi Logan Clark berubah drastis. Wajah semua orang berubah drastis pada saat ini. Ribuan mata di lapangan mengikuti sumber suara. Hah? Ada yang salah, sepertinya itu suara wanita. Kemudian, semua orang bereaksi. Sepertinya barusan terdengar adalah suara wanita? Bukan Nathan Clark. Awalnya sekilas semua orang mengira itu adalah Nathan Clark. Claudia juga menunjukkan kegembiraannya. Detik berikutnya, terlihat seorang wanita mendekat dengan menggendong seorang bayi di lengannya. Jika bukan Kirana siapa lagi? Dialah orang yang baru saja berbicara. Apa? Ternyata dia. Logan Clark menarik napas dalam-dalam. Wajah Cassius Clark menjadi buruk. Apa yang Kirana lakukan? Claudia segera bergegas menghampirinya. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Dia sangat ketakutan. Kirana tertawa dan berkata, aku di sini untuk memenuhi taruhan untuk suamiku, menantang keluarga Clark. Alasan mengapa Kirana kembali dari Skynia adalah untuk masalah ini. Seharusnya dia masih harus beristirahat di Skynia. Hari ini seharusnya perjamuan bulan pertama kelahiran anaknya, dia membohongi keluarga Andersen Pramana dan datang ke Gandala. Untuk memenuhi perjanjian. Kata-katanya sangat mengejutkan setengah mati. Ketika Kirana mengatakan ini, para penonton terkejut. Semua orang menatapnya tidak percaya. Suamiku ada urusan dan tidak bisa datang, jadi aku dan anakku mewakilinya memenuhi janji menantang keluarga Clark. Keluarga kami tidak pernah mengingkari janji. Silakan tarik kembali penghinaanmu pada suamiku. Kirana berteriak lantang. Claudia tidak bisa menahannya lagi, air matanya mengalir deras. Kirana belum melupakan Nathan. Sebaliknya, dia selalu mencintainya. Bahkan pada saat ini, dia ternyata mewakilinya datang memenuhi tantangannya. Felicia, Hugo Joano dan yang lainnya sangat tersentuh. Logan Clark menatapnya dengan heran. Kamu mau mewakili Nathan menantang keluarga Clark? Banyak orang yang hadir memandangnya dengan rasa penasaran. Seorang wanita datang untuk menantang keluarga Clark? Mewakili suaminya? Kirana mengangguk yakin, ya, benar sekali. Nathan, kamu pecundang pengecut, apakah kamu melihatnya? Istri dan anakmu yang berumur 1 bulan datang mewakilimu untuk memenuhi tantangan, di mana kamu? Kamu adalah pria terburuk yang pernah aku temui. Logan Clark tertawa. Cassius Clark berkata dengan wajah dingin, ini adalah lelucon terbesar yang pernah aku lihat. Nathan, kamu hebat. Kamu melarikan diri dan menghilang, lalu membiarkan istrimu dan anakmu yang berusia 1 bulan untuk menanggung semuanya? Kamu benar-benar tidak pantas menjadi seorang suami dan seorang ayah. Aku meremehkanmu dari lubuk hatiku. Ya, betul sekali. Nathan masih ingin dibandingkan dengan anakku? Apa kamu layak? Alena Turnage bicara dengan wajah mengejek. Claudia sudah menangis terisak-isak. Putranya tidak menjadi kebanggaan, namun justru menjadi aib. Kirana melirik semua orang dengan dingin, omong kosong. Suamiku bukan pecundang, apalagi orang yang tidak bertanggung jawab. Aku beritahu kalian semua, dia tidak bisa kembali karena urusan yang penting. Dia adalah pria paling bertanggung jawab yang pernah kulihat, semua ucapannya dapat dipertanggungjawabkan. Lagi pula, kami semua adalah satu keluarga, dia tidak datang, aku yang datang bukankah sama saja? Cassius Clark menggelengkan kepalanya tidak bisa berkata-kata, Kirana Andersen, kamu jelas tahu apa yang terjadi, dan kamu masih percaya padanya? Jangan menipu dirimu sendiri. Ya, aku selalu percaya pada suamiku. Bersambung.